29 Oktober 2023, seorang pria dilarikan ke RSUD Subang dengan menggunakan mobil ambulans. Sesaat setelah tiba di rumah sakit, ia sudah dalam kondisi kritis dengan nafas yang sangat terbatas. Petugas medis hanya mampu memberikan cairan infus untuk membantu menunjang hidup pria itu. Namun naas, hanya berselang beberapa jam kemudian, ia beserta 8 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Usut punya usut, malam itu mereka menggelar pesta miras setelah menghadiri hajatan resepsi pernikahan keluarga mereka di Kampung Cipulus, Segalaherang, Subang, Jawa Barat. Dari pemeriksaan medis, mayoritas korban mengalami kebocoran lambung yang diduga karena tak kuat menahan panas yang ditimbulkan dari miras oplosan yang mereka konsumsi. Hingga kini, tragedi miras oplosan di Subang ini telah merenggut nyawa 14 orang. Sedangkan 4 lainnya masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Dari data yang didapatkan, korban miras oplosan ini terdiri dari laki-laki sebanyak 12 orang, yang mirisnya 1 di antara mereka merupakan anak di bawah umur yang masih berusia 16 tahun. Sementara 2 korban lainnya merupakan wanita yang berusia 30 dan 28 tahun. Kasus ini membawa Polres Subang menuju ke sebuah rumah dan gudang yang berlokasi di Desa Sarireja, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Di lokasi ini, polisi menemukan ratusan botol minuman keras siap edar yang memang dalam kesehariannya dijual oleh para pelaku. Akibat tragedi miras oplosan pada Minggu malam, sejumlah warga sempat menggelar aksi sweeping ke rumah ini, lantaran kesal dengan perbuatan mereka yang mengedarkan dan menjual miras oplosan hingga menewaskan belasan orang warga. Namun sayang, pelaku utama di balik peristiwa ini sudah kadung melarikan diri. Karena tadi malam itu hampir atau sempat diserang oleh warga kios tersebut. Namun alhamdulillah berkat kecepatan daripada Polres Subang, kita bisa mengamankan keluarga daripada pengoplos. Namun yang pengoplos tersebut sudah melarikan diri. Dari hasil olah TKP yang dilakukan di lokasi penjualan miras oplosan tersebut, polisi menemukan sejumlah bahan baku seperti alkohol murni, pewarna, hingga minuman berenergi. TKP itu ada alkohol, kan alkohol murni, terus juga ada pewarna dan suplemen. Mungkin itu menjadi campuran minum oplosan itu. Setelah sempat kabur, polisi akhirnya meringkus 2 orang yang harus bertanggung jawab atas peristiwa maut yang merenggut nyawa belasan orang. Mereka adalah NN dan juga istrinya yang berinisial RR. Keduanya merupakan bandar miras oplosan yang menjual barang dagangan mereka kepada belasan korban untuk pesta miras sebelum akhirnya meninggal dunia. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan sejumlah alat bukti yang ditemukan di dalam rumah mereka seperti 3 jerigen miras dan 2 lusin botol kosong yang diduga digunakan pelaku untuk mengemas barang dagangan mereka. Terkait dari 2 tersangka tersebut, berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi yang kami kumpulkan baik di TKP maupun kios tempat pengoplosan, 2 orang tersebut sudah cukup untuk kami naikkan ke status tersangka.
Saat ini, keduanya dijerat dengan pasal 204 KUHP dan pasal 146 tentang pangan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV.